Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan nomor NPM 251000124 dan saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan dengan paparan transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Oke, di sini saya akan memulai tentang dari awal dulu ya. Transformasi hukum perdata nasional adalah proses pembaharuan dan penyesuaian hukum perdata Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai bangsa, perkembangan masyarakat, serta era modern. Salah satu aspek terpenting dalam transformasi ini dalam perubahan hukum perikatan, karena hukum perikatan hubungan hukum antara individu dan badan hukum dalam bidang ekonomi dan keperdataan. Dari sini ada latar belakangnya juga. Hukum perdata Indonesia masih banyak bersumber dari Burger Wet Book, singkatannya BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disahkan pada tahun 1847 oleh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun sudah tidak sesuai dengan konteks Indonesia modern, KUH Perdata masih digunakan karena belum ada kodifikasi baru yang menggantikannya. Sering perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan globalisasi, banyak bentuk perikatan baru muncul yang diatur dalam KUHP Perdata lama. Alasan pembaruannya, pembaruan hukum perikatan menjadi keniscayaan karena satu, ketidakpastian hukum aturan lama tidak mampu mengatur transaksi modern, e-commerce, fintech, data pribadi. Dua, kesenjangan keadilan. Pihak lemah sering dirugikan dalam kontrak baku atau digital. Tiga, kebutuhan ekonomi nasional. Sistem hukum yang jelas akan mendorong iklim investasi dan kepercayaan bisnis. Empat, tuntutan konstitusional. Hukum harus mencerminkan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, bukan sekedar warisan kolonial. Empat, arah dan prinsip transformasi. Transformasi hukum perdata dilakukan dengan prinsip modernisasi hukum agar relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global. Dua, nasionalisasi hukum, nilai hukum. Hukum harus berakar pada budaya, nilai, dan aspirasi bangsa Indonesia. Tiga, integrasi hukum internasional, mengadopsi prinsip modern seperti UNIDROIT, Principles, UPIC, tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Keempat adalah sinkronisasi hukum Islam dan adat. Asas-asas hukum perdata Islam tanpa riba, gharar, maisir, dan nilai keadilan hukum adat diakui dan diintegrasikan. Terakhir, keadilan sosial dan perlindungan pihak lemah, terutama dalam kontrak konsumen, anak, dan perempuan. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah strategis pemerintah melakukan rekodifikasi hukum perdata, sepertinya halnya pembaruan KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan warisan kolonial, menyusun rancangan KUH Perdata nasional yang dijelaskan sebagai berikut: mengharmonisasi berbagai peraturan perdata yang tersebar, memasukkan unsur hukum adat dan hukum Islam, menyesuaikan dengan praktik perikatan digital, transaksi elektronik, dan perlindungan data. Selanjutnya, 6. Tantangan utama, menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, menyatukan berbagai sistem hukum Barat, Islam, adat dalam satu kerangka nasional, membangun hukum yang tegas tetap fleksibel agar mampu menghadapi dinamika sosial ekonomi yang cepat. Tujuan akhir adalah melalui transformasi ini diharapkan lahir hukum perdata nasional yang modern dan adaptif, sesuai perkembangan zaman, berkeadilan dan humanis, perlindungan sesuai lapisan masyarakat, berjati diri Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, menjadi fondasi kokoh bagi sistem hukum dan perekonomian nasional. Dan kesimpulannya di sini juga, transformasi hukum perdata melalui pembaruan hukum perikatan bukan sekedar perubahan teknis, tetapi merupakan gerakan besar nasional untuk membangun sistem hukum yang hidup bersama rakyat, tumbuh bersama zamannya, dan mencerminkan jati diri bangsanya. Oke, begitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.